Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam, sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku channel. Hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Doa kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Kamila PRR dari komunitas Magnificat Yogyakarta, dan renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, ayat 12 sampai dengan 14. Tema yang akan kita renungkan, bertobatlah dan jadilah seperti anak kecil. Mari kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus temuh hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber kerahiman kami bersyukur untuk rahmat dan kasih yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk selalu membangun sikap seperti seorang anak kecil yang Engkau tunjukkan kepada kami dalam Injil-Mu hari ini. Semoga kami melaksanakan segala sesuatu dengan hati yang murni dan tulus, dan bukan melakukannya dengan maksud tertentu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku."
Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah dan jadilah seperti anak kecil ini. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita pasti selalu menginginkan hal-hal yang baik. Hal yang sama pula terjadi pada diri para murid yang selalu setia bersama Yesus. Seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa para murid ini ternyata memiliki keinginan untuk menjadi yang terbesar. Karena dilatar belakangi oleh hal itu, maka mereka pun ingin tahu siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Sahabat-sahabat yang terkasih, menghadapi situasi yang demikian, Yesus tidak langsung memberi jawaban kepada para muridnya. Namun, Yesus justru memberi sebuah perumpamaan bahwa untuk dapat masuk ke dalam surga, mereka harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus menempatkan pribadi anak kecil dalam memberikan penjelasan akan kerajaan Allah? Bagi Yesus, pribadi anak kecil harus menjadi contoh bagi kita, karena mereka memiliki sikap polos, terbuka, tidak dendam, cepat memaafkan, serta selalu bergantung pada orang lain. Hal-hal inilah yang diinginkan oleh Yesus agar dalam diri kita harus ada dan tumbuh sikap yang demikian. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, kita meneladani karakter dari anak kecil yang dikehendaki oleh Yesus dalam sabdanya hari ini. Kita berusaha mempertahankan apa yang baik serta mengusahakan sebuah pertobatan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kerajaan Allah di surga kelak. Amin. Marilah kita mengungkapkan doa permohonan kita. Untuk orang-orang sakit di mana saja berada, semoga karena kemurahan kasih Tuhan mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk pertobatan orang-orang berdosa dan yang menyimpang dari ajaran Allah. Semoga dari hari ke hari mereka boleh sadar dan kembali pada jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk mereka yang sedang mengalami penolakan dalam kehidupan berumah tangga, ekonomi dan pekerjaan. Semoga mereka selalu berusaha dan berjuang
untuk melewati persoalan yang tengah dihadapi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk diri kita sendiri, semoga kita mampu mengamalkan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Santu, pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan jumpa lagi di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.